Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Hari ini sesuatu yang ditunggu. Mas Firly dingin nggak ini? Dingin nggak? Lumayan. Oh, nggak dingin ya. Berarti nggak masuk angin gitu. Enggak. Hari ini sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Setelah proses lomba logo jingle Porda DIY ke-17, maka hari ini, kenapa katakan yang ditunggu-tunggu? Karena saya sudah bersama dengan pemenang lomba jingle Porda DIY ke-17, Mas Ferrari. Iya. Selamat sore. Ini sore ya? Sore. Selamat sore. Iya. Ya, jiwa pemenang. Ya, jiwa pemenang, Pak. Jiwa pemenang. Apa sih yang mendasari kamu satu memilih judul jiwa pemenang? Kok enggak jiwa pecundang gitu? Karena saya melihat dari spirit seorang atlet, Pak. Tentang jiwa yang pantang menyerah, Pantang menyerah. menjunjung tinggi sportivitas. Terus dia berupaya untuk mencapai sebuah impiannya di bidang khususnya olahraga. Olahraga, Iya. sportivitas dan meraih impian. Impiannya. Impian seorang olahragawan atlet prestasi itu ya puncaknya ya di prestasi kan, Iya. diapresiasi di Porda. Iya. Nah, ini kan menjadi satu tim song Porda ke-17. Iya. Kemudian setiap bait, setiap kalimat pasti memiliki sebuah makna. Nah, makna secara mendasar ya dari setiap kalimat, setiap bait itu, cerita apa yang ingin kau berikan kepada para insan olahraga dari jingle yang telah engkau susun itu? Yang pertama kan ada di bait pertama itu, deru nafas ini yang kurasakan ya, Pak. Iya. Dan mata bersinar cerah serta jiwa yang berkobar. Artinya adalah niatan awalan untuk sebuah kompetisi mungkin, atau sebuah impian yang akan diraih oleh seorang atlet Seorang tersebut. atlet. Dan di bait kedua tuh dia ingin menunjukkan langkahnya dan semangatnya bahwa dia mampu meraih prestasi dengan bersatu. Pantang menyerah gitu ya. Pantang menyerah. Ada kalimatnya kan, Iya, pantang menyerah itu pantang ya. menyerah. Oke. Terus Untuk grafnya tunjuk dan semangat. Ya intinya tunjukkan spirit sih, tekad Pak. dan Ya. semangatmu gitu ya. Ya, tunjukkan tekad dan semangat. Oh iya, saya punya ini. Junjung tinggi jiwa sportivitasmu, Ya. jangan lelah, gitu kan. Saya nggak bisa nyanyi ya. Tapi luar biasa loh, teman-teman dari Koni DIY sepintas mendengar dari lagu ini, keren. Ya, Alhamdulillah. Prof Joko itu kan, ketum Koni DIY, keren. Iya. Ini nggak kalah dengan si Kim gitu kan. Kalau bisa besok ada semacam lomba seperti kita ikutkan mas itu kan. Siap. Nah, proses ini kan begitu mendadak, cepat itu kan. Iya. Apalagi dari sisi waktu ada tahapan produksi, kemudian setelah itu proses penjurian kan ada beberapa ya 1-2 mungkin yang perlu diperbaiki lah. Iya. Untuk menyusun jingle ini butuh waktu berapa hari kemarin, Mas Ferrari? Kemarin sekitar 3 hari, Pak. 3 hari. 3 hari itu baru bagian mentah istilahnya. Mentah, baru itu buat 3 syair hari. dulu gitu. Iya, Atau kalau syair. buat lagu itu idealnya seperti apa sih tahapannya? Musik dulu gitu, apa langsung buat liriknya, musiknya belakangan gitu? Yang pertama itu notasi lagu, Pak. Notasi Notasi lagu. lagunya. Nanti beriringan dengan syair. Ya, Dan kemudian membuat progresi akordnya dari lagunya. ya. Dan nanti kalau sudah dari awal dengan mungkin sampai RAF mungkin. Kalau udah seperti kalau istilahnya bangunan, ini udah bisa berdiri ini. Nah itu baru nanti dipoles di aransemen. 3 hari Iya, 3 hari. untuk membuat bangunan itu. Iya, 3 hari. Kemudian setelah itu masuk ke Masuk ke editing. editing. Iya, editing dan sampai ke final, ke mastering itu, Pak. Editing berapa waktu
waktunya berapa hari? Sekitar sehari 2 hari, Pak. Jadi total Anda menyiapkan lagu ini butuh waktu berapa hari kemarin? Karena kemarin saya lihat di sosial media Instagram kan cukup mendadak ya, Pak. Iya betul. Itu efektifnya sekitar 5 hari saya 5 hari. mengerjakan. Iya. Karena waktu itu pendaftaran kan cuma tanggal 5 sampai dengan Sampai tanggal 12 ya. Iya. Kita umumkan itu dari tanggal 2 atau tanggal 1 lah Desember. Iya. Karena ini juga mendadak ya, Iya. amanat dari Kondi DIY. Di bulan ini Desember ini harus segera kemudian terlaunching. Ya, maka ya mendadak prosesnya. Iya. Tapi luar biasa dengan waktu 5 hari ini kemudian sudah memunculkan satu lagu yang menjadi theme song Porda itu kan. Nah, 5 hari ternyata. Iya, 5 Nah, hari. terus kemarin setelah proses penjurian ada nggak sih beberapa hal yang mungkin dirombak atau diperbaiki gitu? Ada, Pak. Ada. Ada lirik dan mungkin aransemen juga ada. Lirik dan aransemen. Iya. Liriknya di mana itu? Liriknya di ref, Pak. Di ref. Di ref. Ada yang di awal juga mungkin kalimatnya kurang cocok dengan notasi lagunya. Saya ganti-ganti gitu. Atas dasar masukan dari Yang nyanyi terutama. yang nyanyi. Terus saya Kenyamanan sendiri ya, juga kenyamanan. Merasa kurang gitu Iya, ya. merasa kurang ini pas nggak sih kalau untuk menggambarkan sebuah ceritanya itu. Berarti atlet bukan sih? Atlet bukan. Mbak. Bukan. Tapi senang olahraga ya. Suka Olahraganya apa? Dulu itu badminton, Mbak. Oh, badminton. Sekarang Pernah ikut pelatnas gitu ya? Dulu sempat SD. Oh, pelatnas itu. Belum sampai pelatnas. Panas belum ya. Tapi sampai SD. Iya. Ya minimal antar kampung udah pernah ya. Iya, Antar sekolah itu kan. Iya. Artinya kan dengan dunia olahraga itu juga sudah sering bersinggungan lah. Karena kan seorang musisi biasanya itu kan dengan dunia olahraga kan bertolak belakang itu kan. Yang satu objektif, yang satu kan subjektif kan itu. Nah, dan dengan syair yang telah dibuat ini kemudian di sebuah jingle dan theme song ini kan tadi saya sampaikan Ketum Kondi DIY itu kan luar biasa mengapresiasi. Dan kemarin juga saat launching itu dari beberapa tamu undangan kan keren ya, lagunya menghentakkan kan itu. Tapi nggak tahu ya kalau hanya 5 hari berproses untuk membuat lagu ini. Nah, mungkin secara kalau dari sisi apa ya, dari sisi makna pesan yang ingin disampaikan kan tadi ya per bait kan seperti itu. Nah, secara jauh harapannya Mas Firai sendiri terkait dengan Porda ketika Gunung Kidul besok di tahun 2025 menjadi tuan rumah. Harapannya apa? Sebagai satu pemenang lomba jingle, yang kedua tentunya sebagai seorang musisi gitu. Harapannya sih semoga mencetak atlet-atlet yang berkualitas untuk Indonesia ya, Pak. Nah, sekali nasional ya. Iya, sekali dari nasional. Porda di ini. Ya, kan ada lagu ya, ada bait yang untuk Negeriku Indonesia. untuk negeriku Indonesia. Itu harapan akhir ya. Harapan yang Dari proses pembinaan ini kan pembinaan, kemudian evaluasi yang dalam bentuk olahraga multi event, pekan olahraga daerah. Sehingga Porda ini prestasi harapannya kemudian ya sampai ke tingkat nasional ya, ke tingkat nasional untuk negeriku Indonesia. Nah, ada spirit yang kemudian diinginkan, ada cita-cita yang kemudian digantungkan dari lagu ini. Karena jingle itu tentunya akan berbeda setiap event apapun, setiap kegiatan apapun. Apalagi ini eventnya olahraga spesifik gitu kan. Sehingga harus bisa mampu menyentuh satu atlet, 2 pelatih, ataupun siapapun mereka yang ada dalam event itu. Dan ini kan 47 cabang olahraga. Nah, di proses pembuatan Mas Firari pernah berpikir enggak bahwa dari lirik lagunya, kemudian aransemennya itu, ini untuk bermulti cabur, ini untuk cabang olahraga ini, sehingga harus bisa masuk ke semua olahraga cabang, tidak hanya satuan. Berarti di proses itu pernah berpikir nggak ke situ saat pembuatan ini? Jadi saya sering kalau sekitar jam dini hari gitu, saya melihat
di YouTube itu Pak. Atlet-atlet yang Oh, jangan Pak sih. Ini enggak sih. Begitu tuh Pak saya itu. Bung aja Oh, biar iya, kelihatan Bung. lebih. Bung Heri. Ya. Jadi saya setiap dini hari itu sering menonton atlet-atlet di YouTube itu Pak. Iya, Berkompetisi juga ada yang mungkin kesehatan fisiknya tuh juga kurang mampu, cuman ada kompetisi juga tuh Pak. betul. Kayak kursi roda atau apa Iya, itu. teman-teman NPC. Iya, NPC itu. Saya terdorong semangatnya dari situ Pak. Mengambil lumayan terpacu, mereka aja masih bisa Mereka yang dengan segala keterbatasan seperti iya. itu, semangat mereka pun luar Semangatnya, biasa ya, iya, perjuangan mereka berkobar. untuk berprestasi itu kan. Iya. Nah, karena betul kalau biasanya Porda itu juga bersamaan dengan pekan Paralimpik gitu kan. NPC itu kan, Oh iya, organisasi yang menaunginya itu kan. Dan ya mereka sahabat-sahabat kita yang belum seperti kita itu kan, tapi semangatnya mungkin justru melebihi dari kita. Betul Pak. Gitu kan. Iya. Dengan segala keterbatasan mereka berjuang ya dari proses latihan kemudian kompetisi itu kan, dengan pola yang juga sama dengan teman-teman atlet yang kalau kami di KONI ya, di KONI itu kan mereka luar biasa perjuangan mereka. Nah, akhirnya kemudian muncul lirik, kemudian jingle ini yang nanti akan digunakan ke 47 cabang olahraga, 5 besar atau itu ya, peserta yang dipilih oleh Dewan Juri untuk semacam mini album. Ada nggak bayangan ketika ini kemudian dibuat menjadi sebuah video klip itu? Bayangan-bayangannya, ilustrasinya dengan ritme dan lirik lagu seperti ini. Menurutku bagus sih Pak itu. Harusnya dibikin kompilasi beberapa karya itu karena memang nanti bisa bukan karena karya yang menang aja ya Pak. Yang karya mereka pun banyak juga yang bagus dan mungkin bisa diambil dan mewakili dari sebuah cabur atau mungkin dia overall bagus untuk kompetisi ini mungkin. Itu beberapa ada yang mewakili juga dari musik tersebut, karya mereka tersebut. Menurutku patut untuk diapresiasi. Ya, karena seni apalagi musik kan bukan sesuatu yang bagus dan nggak bagus kan. Iya. Tapi kan sesuatu kesesuaian dengan tema, dan tema kita kan Porda. Iya. Dan DIY sudah menentukan Porda 2025 kan untuk prestasi Jogja istimewa. Dan seperti itu yang ingin dibangun tuh kan. Tidak hanya lingkup kecil, tidak hanya lingkup Gunung Kidul sebagai tuan rumah, tidak hanya DIY sebagai peserta itu kan, 4 kabupaten 1 kota, tapi harapannya kemudian prestasi ini ya untuk Jogja istimewa yang kemudian bisa berjenjang sampai ke tingkat jenjang Porda atasnya ya minimal kan PON dan olahraga lainnya. Lirik lagu mungkin perlu kita dengarkan ya. Bisa nggak ini di play gitu untuk musiknya? Mungkin teman-teman sekalian insya olahraga penasaran tuh kan. Ya, karena memang belum di-upload di YouTube-nya KONI. Apakah hanya menunggu? Apakah karena menunggu ini mini album atau video klip ini belum di-upload di YouTube-nya KONI ini kan? Ya nanti akan kita play biar masyarakat kemudian dengar dari jingle yang menjadi theme song-nya Porda. Harapannya kemudian dari satu proses, yang kedua karya yang ingin disampaikan pada masyarakat umum, khususnya Kabupaten Gunung Kidul dan daerah istimewa Yogyakarta yang nanti akan menjadi kontingen dan peserta Porda. Oke Pak. Pokoknya tetap semangat, tetap raih impian kalian dengan penuh sportivitas dan jangan menyerah tentunya. Dan walaupun kita dari daerah kecil, dari kota kecil, insya Allah talenta berbakat dari daerah istimewa Yogyakarta mampu melaju ke tingkat yang lebih
lebih tinggi lagi ya. tinggi lagi itu. Ya. Walaupun kita daerah kecil, daerah istimewa Yogyakarta ketika dibandingkan dengan provinsi lain, Ya. tapi alhamdulillah itu kan semangat yang dimiliki itu mampu menorehkan sebuah prestasi. Minimal kemudian tolak ukurnya kemarin di Pekan Olahraga Nasional PON di IE yang daerahnya kecil, apalagi jumlah penduduknya, tapi kemudian mampu berprestasi di ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 ya, Aceh dan Sumut kemarin. Iya. Terima kasih Mas Firari Siap, Pak. atas obrolan kita, sehingga kita akan lebih mengetahui makna dari setiap bait, setiap kalimat jingle Porda 17 Daerah Istimewa Yogyakarta. Sukses selalu. Siap. Terima kasih. Terima kasih, itulah perbincangan kita dengan pemenang lomba jingle Porda DIY ke-17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.